Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah Sejarah Afrika dengan tema pada pertemuan kali ini adalah perlawanan dan nasionalisme di Afrika. Baik, untuk peta konsep pada pertemuan atau materi kali ini adalah perlawanan dan nasionalisme. Nanti akan kita bagi menjadi kawasan Afrika bagian utara dan kawasan Afrika bagian selatan ya. Kemudian nanti di bagian utara ada negara Mesir, Sudan, Maroko. Kemudian di kawasan Afrika Selatan tentu ya di daerah Afrika Selatan sendiri. Dan di Mesir nanti kita bagi menjadi terusan Suez dan nasionalisme Mesir. Serta di Sudan nanti kita akan membahas mengenai krisis Fasoda dan nanti krisis Maroko. Untuk di kawasan Afrika Selatan sendiri nanti bentukan Imperium Inggris di Afrika Selatan, dia nanti perang Boer 1 dan perang Boer 2. Baik, untuk yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang saya berikan kotak berwarna merah ya. Supaya apa? Supaya materi tidak terlalu banyak. Dan kenapa Maroko saya pisahkan? Karena nanti di video yang part kedua atau bagian kedua nanti itu kalau kita membahas mengenai Afrika Selatan di mana ada Imperium Inggris dan Perang Boer itu sangat sedikit ya, maka untuk menambah supaya tidak terlalu pendek videonya dan video yang part 1 tidak terlalu panjang, maka saya pisah seperti ini. Dan ini untuk disclaimer terlebih dahulu bahwa saya tidak memunculkan wajah saya pada video kali ini karena apa namanya saya sedang dalam kondisi yang tentu tidak layak untuk ditampilkan dalam video. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, kita ke terusan Suez dan gerakan nasionalisme Mesir. Untuk terusan Suez dan gerakan nasionalisme Mesir, kita awali dulu dengan terusan Suez itu sebetulnya apa sih? Ya. Terusan Suez sendiri dibuat oleh seorang berkebangsaan Prancis yang ahli dalam teknik pembuatan terusan, dan terusan Suez ini resmi dibuka pada tahun 1869. Sebagian besar saham terusan Suez tentu saja dimiliki oleh Inggris dan sepanjang terusan Suez itu daerah sempit di kanan kirinya pada waktu itu bukan daerah kekuasaan Mesir melainkan memang sudah menjadi wilayahnya Inggris. Dan setelah Presiden Gamal Abdul Nasser ini menasionalisasi pada tahun 1957 maka terusan itu menjadi milik Mesir. Dan sejak dibuka oleh Inggris tahun 1869 itu Inggris memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Mesir ya karena memang ingin memperluas pengaruhnya di negeri eh, Mesir tersebut. Kemudian cita-cita ini direalisasikan oleh Disraeli yang sewaktu ia menjadi Perdana Menteri pada tahun 1874 sampai 1880. Kemudian perkembangan selanjutnya mengenai Disraeli dan Saliburi ini termasuk dalam golongan imperialisme yang bercita-cita melakukan perluasan kerajaan Inggris. Selain memperluas wilayah, juga terdapat cita-cita mempererat kembali hubungan antara koloni dan negara induk, sehingga tercapailah suatu empire. Ya, empire adalah kerajaan yang sangat besar, sangat luas. Empire kita ingat dengan imperium yang ada di Eropa, yaitu Imperium Romawi. Kemudian golongan Gladstone yang disebut sebagai kaum pasifis ini atau Little Englander yang menghendaki pemusatan perhatian kepada masalah-masalah pembangunan dalam negeri. Mereka tidak lagi mementingkan gerakan imperialisme karena khawatir bahwa tersebut akan menimbulkan krisis-krisis internasional. Dan tahun 1875, Disraeli dengan dukungan Ratu Victoria membeli 44% dari saham Mesir di maskapai terusan Suez. Tindakan Disraeli ini mengakibatkan persaingan terbuka antara kepentingan Inggris di terusan Suez menjadi sama dengan kepentingan Prancis. Nah, kemudian Mesir berada di bawah pemerintahan Khedive Ismail ya. Ini seorang raja yang boros sehingga yang mempunyai banyak hutang. Khedive sendiri mempergunakan banyak uang untuk keperluan belanja, pembangunan, penaklukan daerah Sudan, dan perbaikan pendidikan. Khedive juga melakukan hubungan erat dengan Turki yang memberinya gelar
Kedip sebagai pengganti sebutannya adalah Pasha, dan karena diberikan gelar Pasha itu maka Kedip harus memberikan upeti kepada Turki, dan apa namanya, untuk memberikan upeti itu dia harus berhutang, dan untuk menutup hutang maka Kedip ini menjual sahamnya yang ada di Tujuan Suez kepada pemerintahan Inggris, dan 1876 Mesir mengalami kebangkrutan sehingga Kedip Ismail meminta bantuan kepada Prancis dan Inggris untuk menutup ekonomi atau kebangkrutan yang ada di Mesir, dan dibentuklah panitia Komite pour la Dette Publique yang beranggotakan negara-negara Eropa yaitu Inggris, Austria, Italia, Prancis, dan Jerman. Tujuannya adalah sama, yaitu untuk mengatasi kebangkrutan Mesir. Nah, setelah Mesir itu ditutup utangnya oleh negara-negara Eropa dibantu, maka sejak itu Inggris ini semakin memperoleh kesempatan yang sangat luas, sangat besar untuk melakukan intervensi terhadap apa yang ada di dalam Mesir. Dan Kedip sendiri lama-kelamaan mulai tidak senang ya, dengan intervensi Inggris tersebut, dan Inggris dan Prancis kemudian meminta Kedip untuk meletakkan jabatannya. Intervensi Eropa, utamanya Inggris, mengakibatkan gerakan nasionalisme di Mesir makin menghebat. Dan Inggris, Prancis ini getol ya, atau sangat agresif memberikan nasihat untuk mengurangi gaji pegawai dan opsi-opsi tentara yang membuat gerakan nasionalisme ini makin besar. Dan Kolonel Ahmad Arabi ini menjadi pelopor gerakan nasionalisme Mesir yang bersembunyian Mesir untuk orang Mesir. Jadi kita ingat Amerika ya. Amerika hanya untuk orang Amerika. Nah, ini Mesir hanya untuk orang Mesir. Kemudian tahun 1881 gerakan ini memaksa Kedip mengundang perwakilan tokoh-tokoh Mesir untuk bersidang ya. Dan hasilnya menuntut pembentukan kabinet yang lebih baik muncul agar Kedip memberikan hak pada parlemen untuk turut mengawasi pengeluaran negara. Tahun 1882 Kedip ini terpaksa mengangkat Arabi sebagai Menteri Pertahanan, dan kelompok Gladstone ini mulai berkuasa di Inggris tahun 1880 1885, dan suara rakyat yang semakin bernada imperialistis membuat Gladstone berubah pandangan dalam menghadapi gerakan Arabi di Mesir. Pemerintahan Gladstone di Inggris dan Gambetta ini di Perancis menjamin keselamatan Kedip dan memperkuat kekuasaannya. Kemudian selanjutnya adalah mereka juga menuntut agar Menteri Pertahanan Arabi ini diberhentikan ya. Tuntutan Inggris dan Prancis ini menambah berkobarnya semangat anti asing ya. Dan timbullah kekacauan di Iskandariyah yang menyebabkan puluhan warga Eropa menjadi korban, dan Inggris bantuan Turki dan Italia untuk menghadapi kaum nasionalis Mesir. Tapi kedua negara ini menolak, dan akhirnya Inggris mendaratkan pasukannya di Port Said di bawah pimpinan Jenderal Wolseley. Kekuatan tentara Arabi dapat ditaklukkan. Dan akhirnya Perdana Menteri Gladstone menempatkan Sir Evelyn Baring dan Lord Cromer untuk mengatur keuangan Mesir ya. Jadi memang setelah apa namanya Inggris berhasil menguasai semuanya, ya tentu ditempatkanlah orang-orangnya untuk mengatur keuangan Mesir, karena yang lalu ya boros rajanya. Kedip sendiri terkenal dengan boros. Kemudian kedatangan Inggris di Mesir ini sempat menimbulkan konflik dengan Prancis. Nah, ini berkali-kali Inggris dan Prancis ini di Afrika memang terlibat konflik secara terbuka ya, perebutan kekuasaan. Dan konflik tersebut diselesaikan dengan persetujuan antara Inggris dan Prancis yang disebut sebagai Morocco Egyptian Agreement tahun 1904. Prancis mengakui kedudukan Inggris di Mesir, dan sebaliknya Inggris mengakui hak Prancis atas Maroko. Kemudian sebenarnya pada tahun 1882 Prancis juga sudah menarik angkatan lautnya dari Iskandariyah. Ini juga Inggris ternyata cukup lama berkuasa di Mesir, dan tahun 1922 Mesir diberikan kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu hanyalah seperti semu gitu, karena urusan pertahanan, komunikasi, dan wilayah Sudan tetap dipegang oleh Inggris. Dan 1936 kemerdekaan penuh baru diberikan pada Mesir. Tentara Inggris kemudian meninggalkan Kairo, dan tetapi terusan Suez masih dipegang oleh Inggris ya. Kemerdekaan Inggris itu
Ya, tentu saja semu karena tetap Inggris ini ingin menguasai Mesir. Dan terusan Suez ini menjadi sangat penting bagi Inggris karena ya kan kalau ada terusan Suez itu kan menghemat waktu ya daripada dia harus ke Afrika Selatan memutari benua Afrika lebih mudah untuk bypass lewat Mesir langsung nanti masuk ke apa Arab ya Selat Arab itu keluar. Kemudian 1882 80% kapal yang melalui terusan Suez adalah kapal milik Inggris dan dengan adanya terusan Suez ini Inggris lebih mudah melakukan hubungan dengan negara-negara koloninya khususnya adalah India. Di India sendiri kita tahu ada EIC, East India Company, lawannya adalah VOC. Perdagangan Inggris ini menjadi lebih lancar, efisien, dan efektif karena tadi saya sebutkan di depan bahwa lebih murah daripada harus memutari benua Afrika. Baik, sekarang kita masuk ke perlawanan Sudan hingga krisis Pasoda. Perlu diketahui bahwa di dalam video ini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Nanti ada part yang terpotong, nanti harus dilengkapi dengan penugasan tentu saja. Baik, kita mulai dengan awal mula Sudan. Ini kalau kita ceritakan Sudan sangat panjang, gitu saya langsung saja masuk ke sejarah modern Sudan dimulai tahun 1821 sejak Muhammad Ali menggagas Mesir modern menanamkan kekuasaannya di daerah Sudan. Pemerintahan Sudan dipegang oleh gubernur jenderal yang bertanggung jawab kepada wali negara Turki di Mesir yaitu Khedive, dan gubernur jenderal membawahi para mudir atau gubernur yang menguasai provinsi-provinsinya. Tiap provinsi masih dibagi lagi menjadi beberapa distrik yang dikuasai oleh Kasif pada tahun 1830 didirikan ibu kota Khartoum oleh Jenderal Khurshid Pasha dan pada masa Khedive Ismail Mesir memperluas kekuasaannya sampai ke Sudan Selatan. Tadi saya jelaskan di depan tadi ya bahwa Khedive Ismail itu memperluas wilayahnya sampai ke Sudan juga ternyata. Pada tahun 1869 pemerintahan dibentuk di Bahr el Ghazal dengan Sir Samuel Baker, seorang Inggris yang pernah menjelajah di Sudan sebagai gubernur jenderalnya. Kemudian tahun 1871 Baker berhasil menduduki Gondokoro dan Masindi. Pada tahun 1872 dan 1973 Bakar kembali ke Kairo karena kontraknya sudah habis dan Charles George Gordon ditunjuk sebagai pengganti Barker. Gordon sendiri diangkat menjadi gubernur jenderal tahun 1874 di Provinsi Ekuatorial bagian selatan Pasoda. Pada tahun 1877 sampai 1879, Gordon diangkat menjadi gubernur jenderal untuk seluruh Sudan. Setelah Salisbury berkuasa untuk kedua kalinya di Inggris, pemerintah dan masyarakat lebih bersifat realistis dan 1886 Inggris dan Jerman mengadakan traktat atau perjanjian untuk mengatur batas wilayah di Afrika Timur dan setelah traktat itu berlaku selama 4 tahun disusul dengan perjanjian baru yang dikenal dengan Helgoland ya jadi dari Siti Suratman. Ini tujuan penukaran Pulau Helgoland dengan daerah di Afrika adalah satu, mengurangi pertentangan antara Jerman dengan Inggris dalam menghadapi masalah kolonial di Afrika. Dua, pesaing Inggris di Afrika berkurang sehingga hanya Prancis yang menjadi pesaing di benua tersebut. Inggris kemudian mengharap bantuan Jerman untuk mematahkan pengaruh Prancis di Mesir dan Inggris berhasil mengepung Sudan. Politik pengepungan juga dijalankan Inggris terhadap Afrika Selatan pada waktu menghadapi perang. Nanti di part yang kedua kita akan bahas mengenai perang. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, ini 1890 persaingan Inggris dengan Prancis di daerah sekitar Sungai Niger diselesaikan dengan perjanjian bantuan batas dan akibat dari perjanjian itu Prancis dapat menghubungkan koloninya yang lama di Senegal dengan pantai Guinea. 1890 Inggris juga mengadakan perjanjian dengan Portugal. 1891 Inggris juga mengadakan perjanjian dengan Italia dan tidak hanya dengan Prancis, Belgia juga ada perjanjian juga melalui Kongo Free State. Kemudian Inggris juga segera mengadakan perjanjian dengan Kongo Free State tadi itu 1894 dan terjadi pemberontakan yang besar dan bersifat umum yang dipimpin oleh Mahdi pada tahun 1881. Nah, ini kenapa sih Mahdi itu melakukan gerakan ini menurut Darsiti Suratman ini ada penyebab munculnya
gerakan tersebut, yaitu adalah menentang eksploitasi kekayaan alam maupun secara besar-besaran. Yang kedua, tenaga pegawai di daerah Sudan terdiri dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagian besar pegawai itu menganggap tugas ke Sudan sebagai hukuman sehingga mereka bekerja dengan seenaknya. Walaupun kekuasaan Kedip dapat diperluas hingga meliputi Darfur, Ekuatoria, dan pantai Laut Merah, tetapi sulit untuk melakukan konsolidasi sehingga Mahdi melakukan perlawanan. Baik, video untuk part 1 kita akhiri sampai di sini. Saya harapkan kalian bisa memahami apa yang ada dalam video ini. Kita berjumpa lagi di part yang kedua pada video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.